narasumber. Oke guys, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama gua Ivano Busi dari Prodi Hukum Bisnis. Oke, di video kali ini gua akan ngebahas tentang investasi. Di samping gua udah ada narasumbernya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Oke, sebelum gua memperkenalkan narasumber ini, gua bakal minta izin dulu nih. Bro, kira-kira boleh nggak untuk wawancara hari ini gua ngerekam, abis itu nanti gua upload di YouTube? Boleh, aman, boleh. Boleh ya guys. Oke, langsung aja perkenalkan diri dulu nih. Namanya siapa, terus kesibukannya apa? Halo teman-teman semua atau Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Dasin Sinohwang. Kebetulan saya baru lulus dari jurusan entrepreneurship. Lalu kesibukan belakangan ini ya kebetulan ada bangun bisnis di dunia digital agency, content creator gitu, buat branding, buat personal branding. So ya itu sih kesibukannya sekarang. Oke guys, langsung aja kita tanya nih ke narasumber kita, Bung Dastin. Oke Bung, Ya. Kira-kira nih Bung mengetahui nggak apa yang dimaksud dengan investasi? Kebetulan tahu karena di 4 tahun 5 tahun kebelakang baru berkecimpung lah di dunia investasi, masih baru banget sebenarnya. So menurut gua, in my humble opinion, investasi ini sebenarnya nggak seperti yang orang-orang pikirkan ya. Mungkin orang banyak pikirin it's all about money, duit. Sebenarnya enggak sih. Jadi menurut gue investasi itu gimana kita mempersiapkan masa depan dengan cara yang lebih bijak aja sebenarnya. Nggak selalu tentang duit, bisa tentang kesehatan, pola mindset dan lain-lain. Jadi ya menurut gue proses menempatkan sesuatu yang kita punya kayak waktu, tenaga, kesehatan itu demi masa depan yang lebih baik. Kayak gitu. Jadi ya dari 4 tahun 5 tahun belakang ini banyak belajar lah, dari berkecimpung di dunia investasi, banyak belajar melatih mindset, melatih pola pikir, melatih hawa nafsu dalam mengelola duit dan mengambil keputusan, berani ambil resiko dan lain-lain. Ya sebenarnya dari semua itu, dari 4-5 tahun ini kan gue nggak cuma dapat profitnya doang dari segi money, duit, tapi juga dapat skill dan ilmunya karena berinvestasi, dan semua untuk masa depan, back again untuk masa depan. Sebenarnya gimana kita ngorbanin apa yang kita punya sekarang, ya waktu apapun itu demi masa depan yang lebih baik. Itu menurut gue investasi. Oke, saya sangat kagum ya dengan narasumber ini karena dia udah menjalani 4-5 tahun ternyata ya. Oke, kira-kira apa nih yang lo lakuin tentang investasi ini? Kebetulan dari 4-5 tahun belakang, financial investment yang gue lakuin tuh ada saham, ada kripto, ada emas, buka bisnis juga. Itu sih dari 4-5 tahun belakang dari dunia investasi yang gue lakuin sih ya itu. Oke, berarti pernah ya melakukan investasi ya. Oke, sebutkan nih investasi yang lo lakuin itu apa. Kemudian dari jenis investasi itu kira-kira keuntungan dan kerugiannya itu ada nggak sih? Ya, sebenarnya di investasi itu kan kalau menurut gue bedah jadi 3 sih sebenarnya. Jadi ya real investment, financial investment, sama investment ke diri kita sendiri. Jadi yang gue lakuin ya 3 itu sih sebenarnya yang gue lakuin. Yang real investmentnya itu contoh kayak yang bisa kita pegang lah, fisik, emas, investment rumah, properti, real investment. Terus bisnis juga real investment. Nah, kebetulan dari 3 itu kalau yang di real investment yang gue lakuin ya emas sama berbisnis. Kalau financial investment ya ada kripto, obligasi, reksadana, saham. Kebetulan yang gue lakuin saham sama kripto. Kalau di investment
diri itu yang paling penting sebenarnya. Malah invest sendiri ya investment ke diri kita sendiri, kesehatan, pola pikir, mindset, soft skill, hard skill. Terus gua rasa semua manusia kayak harusnya ngelakuin deh harusnya. Nah untuk keuntungan kerugiannya sebenarnya kalau di hard skill di hard investment itu susah liquidnya, jadi susah untuk dicairin duitnya. Contohnya emas. Emas mungkin udah lebih gampang ya sekarang, tapi lebih ke properti, terus bisnis. Contohnya bisnis mau dijual gitu misalkan, udah dikembangin terus mau dijual, itu kan butuh waktu. Jadi kita nggak bisa dapat fresh money secara instan gitu loh. Emas juga sebenarnya kita harus butuh mungkin sekarang ke toko emasnya dulu. Kita cek harga dulu cocok atau enggak. Nah bedanya kalau di financial investment kayak saham, kripto, liquidnya lebih gampang sekarang. Karena udah digitalisasi semua ya, udah bisa dilihat ajaib dan lain itu lebih gampang liquidnya, tapi resikonya mungkin lebih besar. Gue nggak bilang hard investment resikonya kecil, enggak. Risikonya semua ada porsi resikonya masing-masing lah. Kalau untuk kejelekannya mungkin semua ada resikonya sendiri-sendiri. Cuma kalau untuk keuntungannya ya jadi bisa belajar banyak di situ. Mau investment properti, kita jadi ngerti tentang properti. Mau emas jadi ngerti tentang emas, tentang politik dunia. Kalau ya di financial investment jadi ngerti tentang saham, kripto. Yang tadi gue bilang mindset, pola pikir itu keuntungannya banyak banget. Kalau di investment diri kita sendiri itu mah keuntungan banget. Sebenarnya nggak ada rugi, cuma rugi di waktu lagi. Rugi di waktu. Kita baca buku, kita contohnya mau jadi atlet ya latihan, mau jadi gamer ya latihan game, habis itu mau jadi pengacara ya belajar, kuliah dan lain-lain. Itu sih. Banyak keuntungannya guys sebenarnya investment dibanding kerugiannya. Oke. Dari penjelasan lu tadi, gue ada pertanyaan nih. Kan sekarang lagi marak nih yang namanya event-event olahraga. Nah, kira-kira di dalam event olahraga itu ada nggak investasi di dalamnya? Ada, karena menurut gue event olahraga sekarang ini bukan cuma soal pertandingan, tapi juga industri ya. Baik lagi tadi yang real investment, bisnis, sebuah industri dan ekosistem bisnis sebenarnya. Karena di balik sebuah event, mau itu boxing sekarang lagi marak Dion kayak HSS atau yang lari-lari kan banyak kan, dari Indomaret Run lah atau Aparan lah, kan banyak sekarang. Sebenarnya ada banyak bentuk investasi sebenarnya di dalam. Contohnya ya, itu ada sponsor, ada media, ada media partner, terus branding, itu kan part of investmentnya dari sebuah brand itu sebenarnya. Jadi contoh ada sebuah sponsor masuk ke event. Kalau eventnya bagus, kan sponsor itu bakal kayak kasih lu kontrak long term atau apa segala macem. Jadi ya back again sebenarnya event-event olahraga juga ujung-ujungnya di bisnis kan. Iya benar. Dan itu part of investment karena si ownernya, si penyelenggara eventnya mau si perorangan ataupun brand, untuk kayak HSSD kan tuh Holy Wing, kan Holy Wings. Dia dari klub, apa bar, habis itu cafe dan lain-lain. Tapi dia masih mau ikut berkecimpung di dunia combat sport, olahraga dan lain-lain. Itu kan demi brandnya si Holy Wings itu. Itu investment juga. Indomaret udah banyak lagi di mana-mana, orang semua tahu Indomaret, tapi mereka masih buat Indomaret Run. Iya. Kenapa? Karena ya buat branding itu. Oke, untuk selanjutnya nih, kira-kira lu bisa nggak membedakan investasi yang ada perlindungan hukumnya sama investasi yang skema Ponzi? Ya sebenarnya kalau untuk yang financial
investment ya guys, sebenarnya kalian yang udah di bawah OJK aja sih. Ya. Jadi bawa OJK baca ketentuan-ketentuannya sebelum register. Kalau untuk di digital, kalau untuk skema Ponzi kan sebenarnya bukan lebih ke digital ya. Biasa kita ditawarin mau nggak nih masuk ke bisnis ini, iming-imingnya bisnis. Cuma ya sebenarnya enggak guys, karena mereka ngomong, ayo guys masuk, dapat keuntungan besar, bisnis keuntungan besar dan cepet. Ya. Enggak guys, bullshit guys, beneran deh. Ya, skema Ponzi itu kayak misalkan nih, ada juga kayak yang beli obat herbal. Nah, habis itu kita ikut usahanya, Member, ya, tapi member. ya sebenarnya diiming-iming ayo guys masuk, kita jualan yuk apa segala macam, tapi ujung-ujungnya kita disuruh cari member. Iya. Kayak gua ngajak Ivando, ngajak A B C D, ntar A B C D E ngajak orang juga. Dan Ntar per biasanya- orang masuk Iya. harus bayar. Ya, biasanya masuk harus bayar tuh. Nah, habis itu mau ikut seminarnya bayar lagi. Nah, ntar mau beli apa bayar lagi. Nah. Kan ujung-ujungnya ke atas, ujung-ujungnya ke si pala utamanya itu. Nah, biasanya orang-orang yang ikut perusahaan begini nih, mereka mau cepet. Jadi Bener. tanpa nyari orang, dari perusahaannya ini udah dipaketin. Udah lu beli paket ini aja, nanti langsung dapet. Oke guys, mungkin itu aja ya wawancara kita pada siang hari ini. Mungkin kesan dan pesan dari gua adalah sebagai mahasiswa hukum ya, sebenarnya main investasi ini luas. Yes. Yang seperti dikatakan oleh Bung Dustin tadi, kita harus lebih-lebih mengasah skill kita. Kita ibaratkan seperti atlet lah. Kalau misalkan kita mau jago, ya pasti kita harus latihan dulu. Nah, kemudian tadi ada di sisi proses kita itu ada yang namanya relasi. Ketika kita membangun relasi bersama senior-senior, jadi kita bisa mengambil ilmu lah, mengambil informasi. Pasti di setiap proses itu ada yang namanya jatuh bangun. Benar. Ya kan. Jadi percaya proses, pasti kalau misalkan kita sabar, kita ngasah skill kita ya. Yes. Pokoknya kesuksesan itu pasti kalian akan rasakan. Benar, masih akan datang kok guys, mungkin enggak. Oke, sekian video kita pada siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Dan Thank you, terima kasih guys. buat Bung Dustin. Thank you. Sorry sudah kalau membantu. ada kekurangannya guys. Oke guys, terima kasih. Thank you semuanya. Dadah. Labanan al Yaw Rey.